Baik, saya akan menjelaskan aplikasi LMS yang pertama, yaitu Quizizz. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Quizizz, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi tersebut. Yang pertama, apa itu Quizizz? Quizizz adalah aplikasi sebuah platform pembelajaran berbasis kuis yang interaktif dan menyenangkan. Aplikasi ini memungkinkan guru membuat, membagikan, dan mengevaluasi kuis dengan cara yang seru, baik digunakan secara langsung di kelas maupun secara daring. Yang kedua, manfaat Quizizz. Manfaat Quizizz dalam pembelajaran, yang pertama dapat meningkatkan partisipasi dan semangat belajar siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik secara langsung. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melakukan evaluasi. Manfaat Quizizz yang keempat, fleksibel dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kelebihan Quizizz. Quizizz tentunya memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, tampilan menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, ada fitur gamifikasi seperti leaderboard dan juga power-ups. Yang ketiga, bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang keempat, banyak pilihan kuis yang sudah tersedia di perpustakaan Quizizz. Selanjutnya, kekurangan Quizizz. Tentu saja, sama seperti aplikasi lainnya, Quizizz juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, siswa bisa terlalu fokus pada permainan, bukan pada materi. Yang ketiga, kuis yang dibuat terbatas pada pilihan ganda dan jawaban singkat. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Quizizz adalah alat bantu belajar yang menyenangkan dan efektif jika digunakan dengan bijak. Dengan kombinasi metode mengajar yang tepat, aplikasi ini bisa menjadi solusi yang inovatif untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya, video tutorial Quizizz. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan Quizizz untuk membuat soal. Yang pertama itu klik kritis, terus assessment. Selanjutnya pilih create from script, yang dimana ada yang di ujung sebelah kanan. Selanjutnya pilih multi quiz, itu pilihan ganda. Nah, ini tempat untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, sebelum itu terlebih dahulu Anda harus menyiapkan soal beserta jawabannya. Baik, saya akan memasukkan soal beserta jawaban yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, ini merupakan soalnya. Lalu saya akan memasukkan jawaban dari soal tersebut. Nah, ini adalah beberapa jawaban dari pertanyaan yang saya buat. Nah, jika ingin menentukan jawaban yang benar yang mana, Anda bisa mengklik salah satu yang ada di atas centang checklist. Selanjutnya, jika soalnya sudah siap, maka Anda bisa save question yang ada di atas. Nah, terlihat dari layar, ini merupakan soal yang Anda buat tadi. Anda bisa mengeceknya terlebih dahulu. Nah, jika Anda sudah siap disebarkan, maka Anda bisa mengirimkan link atau link dari soal yang Anda telah buat tersebut, yaitu dengan cara
klik yang ada di atas soal tersebut, lalu pilih publish, maka soal Anda bisa dipublishkan. Lalu di sini Anda juga bisa menambahkan soal jika ada beberapa soal yang Anda masukkan, ataupun Anda juga bisa mengedit lagi soal tersebut. Nah, langsung di publish jika Anda ingin mempubliskannya. Lalu di sini ada nama. Nah, berikanlah nama pada soal Anda itu atau materinya. Di sini saya memasukkan materi biologi itu materi sistem pertahanan tubuh. Nah, berikut itu ada subjek yang dimana itu adalah mata pelajarannya. Itu saya menggunakan mata pelajaran biologi. Selanjutnya itu ada kriteria umur. Maka saya akan mengambil itu umur sekitar 12 tahun. Lalu klik publish. Itu siapa saja yang bisa melihat soal yang Anda buat. Juga jika sudah diklik, nah di sini ada tempat meletaknya gambar atau profil dari soal Anda. Jika sudah, maka klik sebelah bawah. Nah, terlihat dari layar ini merupakan soal yang sudah Anda buat tadi. Terlihat, bisa dicek terlebih dahulu. Nah, untuk men-share-nya, Anda bisa klik 3 tanda di tengah-tengah, itu ada copy, terus ada juga share. Klik copy link. Nah, Anda bisa mengkopinya dan mengirimkannya kepada peserta didik. Baiklah, itulah tutorial membuat soal di aplikasi Quizizz. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya mengenai aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Nepot. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu aplikasi Nepot? Nepot adalah platform pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan partisipatif bagi siswa, baik dalam pembelajaran daring maupun dalam pembelajaran luring. Aplikasi ini juga memungkinkan guru menyajikan materi pembelajaran yang kaya dengan elemen interaktif seperti kuis, polling, simulasi, dan aktivitas kolaboratif. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi Nepot. Yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas interaktif. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, membantu guru mengumpulkan pemahaman siswa secara real time. Nah, yang keempat, menyediakan data hasil belajar siswa yang dapat dianalisis untuk evaluasi. Dan yang kelima, mempermudah penyampaian materi yang bervariasi. Kemudian, kelebihan dari aplikasi Nepot, yaitu mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Tersedia berbagai alat interaktif dalam satu platform. Guru bisa langsung melihat respon siswa, kemudian Google Slides, Microsoft PowerPoint, dan LMS seperti Google Classroom. Dan yang terakhir, banyak template siap pakai dan materi dari komunitas guru global. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dari aplikasi Nepot. Yang pertama, fitur lengkap hanya tersedia dalam versi yang berbayar. Yang kedua, koneksi internet yang stabil diperlukan agar interaktif berjalan dengan lancar. Yang ketiga, bisa membingungkan bagi siswa yang belum terbiasa dengan teknologi. Dan yang terakhir, beberapa fitur terbatas dari versi mobil dibandingkan dengan versi desktop. Walaupun
aplikasi Nearpod memiliki kekurangan, Nearpod tetap jadi pilihan bagus untuk bikin kelas lebih seru dan interaktif. Baik, selanjutnya yaitu tutorial penggunaan aplikasi Nearpod. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Google Chrome, kemudian kita buat di new tab, lalu searching Nearpod login, kemudian di enter, lalu terdapat di halaman pertama yaitu Nearpod foster a love of learning in every student. Kita klik 2 kali. Nah, pada layar terdapat administrasi, kemudian ada teachers. Karena kita sebagai guru, kita pilih antara sign up for free atau login. Bagi yang belum mempunyai akun Nearpod, bisa login menggunakan bisa daftar menggunakan Gmail. Untuk yang memiliki yang sudah memiliki akun, silakan klik login. Karena saya sudah memiliki akun, saya klik login. Nah, kita bisa login menggunakan Google atau Gmail. Kemudian kita pilih akun yang sudah pernah login di Nearpod. Kalau saya menggunakan menggunakan Gmail aliarus423gmail.com ini karena sudah daftar di Nearpod. Kita klik login, lalu kita tunggu. Setelah login, tampilan layarnya seperti ini, yang dimana ada my lesson, kemudian juga ada my profile, reports, school library dan Nearpod library, kemudian ada teacher resources. Nah, kita klik my lessons untuk pertama ya. Nah, di sini ada create a lesson. Nah, kita klik create a lesson. Nah, di sini ada create a lesson from scratch, upload a lesson, ada explore the Nearpod library, kemudian ada use Google Slide add-on. Ini menggunakan yang premiumnya. Nah, yang pertama kita coba create a lesson from scratch. Kira-kira fiturnya apa saja. Nah, di sini terdapat 4 fitur, yaitu ada add content and activity, add quick slide, ada upload your own files, dan create a quiz. Nah, kita coba tekan di add content and activities. Nah, di sini kita bisa membuat seperti PPT. Kita coba ya. Nah, ini kita bisa mengganti nama filenya sesuai dengan pembelajaran. Misalnya sistem pernapasan. Nih, sistem pernapasan misalnya nama filenya. Kemudian kita tunggu loading. Nah, ini ada template dari Nearpodnya langsung. Nah, kita bisa tambahkan judul, misalnya karena tadi itu nama filenya sistem pernapasan, berarti isi materinya tentang sistem pernapasan. Nah, kemudian kita bisa edit teksnya, lalu tambahin gambar, kemudian backgroundnya ada video, audio, dan bisa dicoret-coret juga nantinya.
Nah, jika sudah diedit, silakan di save dan exit. Nah, balik ke tampilan awal yang kita buat tadi. Sudah ada di tampilan My Lesson yang kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi pembelajarannya menggunakan fitur lainnya. Nah, yang biasanya digunakan itu seperti ada polling, kemudian quiz, ada multiple choice. Nah, video yang populer digunakan dengan guru. Kita coba gunakan ya. Nah, nih. Kita bisa menambahkan video dari YouTube langsung. Oke, coba add. Nah, ini ada video-video dari Nearpodnya langsung. Kalau kita ingin mencari dari YouTube, kita tinggal langsung tekan YouTube. Kemudian kita cari sesuai dengan materi yang akan kita berikan pada murid. Ini misalnya kita klik, nah itu dari tadi YouTube, yang ini dari video yang kita buat. Sebelumnya kita dari video yang kita buat bisa diupload melalui perangkat yang telah kita buat di dalam laptop. Misalnya kita ingin menambahkan video yang ini, kita mau tambahkan, open. Nah, ini loading hingga 100%. Nah, kalau 100% nanti kita bisa save dan exit. Ini lama, pastinya nanti kita cancel aja dulu. Nih, ini harus nunggu sampai 100% untuk mengupload videonya. Nah, kita save. Nah, ini kita mengupload video YouTube tadi ke dalam slide pembelajaran. Nah, kita harus menunggu sampai video terupload. Nah, jika sudah tadi ada tanda hijau kalau video sudah terupload selama 5 menit nih. Kemudian kita save dan exit. Nah, pada layar sudah nampak bahwa kita sudah mengupload video pembelajaran dari YouTube. Nah, selanjutnya kita coba membuat quiz dari menggunakan aplikasi Nearpod. Ini selanjutnya kita coba multiple choice. Add. Kita akan mencobakan untuk mengupload pembelajaran. Bisa menggunakan file langsung dari perangkat. Nah, tinggal klik
yang tanda panah ke atas. Kemudian kita tambahkan misalnya bahan ajar, peranan virus, kita individual slide. Lihat di tampilan sudah seperti ini, kita bisa langsung menyimpannya dan keluar. Sudah tertampilkan di our lesson, di my lesson. Nah, tadi merupakan beberapa fitur-fitur yang sering digunakan oleh guru untuk pembelajaran biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang bernama Assembler Edu. Jadi sebelumnya Assembler Edu itu apa sih? Jadi Assembler Edu adalah sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan pembuatan konten realitas tertambah atau yang biasa dikenal dengan sebutan AR atau augmented reality, khususnya untuk keperluan pendidikan. Nah, di sini platform ini memungkinkan untuk pendidik dan siswa untuk membuat pengalaman AR yang lebih interaktif sehingga membuat pembelajaran yang tradisional itu lebih menarik dengan berbasis visual 3 dimensi. Adapun manfaat dari aplikasi atau website Assembler Edu ini sendiri, yang pertama itu meningkatkan pengalaman belajar, yang dimana di sini AR atau augmented reality memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan informasi digital yang menampilkan di dunia nyata, sehingga membuat konsep abstrak itu lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterlibatan siswa. Di sini dengan menggunakan AR atau augmented reality ini, pendidik itu dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada memperkuat daya ingat. Di sini pengalaman AR itu yang interaktif dapat membantu siswa untuk mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik karena melibatkan visual dan praktik secara langsung. Adapun kelebihan aplikasi atau website Assembler Edu ini sendiri, yang pertama itu antarmuka yang mudah digunakan. Jadi Assembler Edu itu dirancang untuk pendidik dengan antarmuka yang intuitif sehingga tidak memerlukan keahlian teknis yang lebih tinggi yang digunakan dengan mudah oleh para pemula. Kemudian yang kedua itu fokus pada pendidikan. Jadi platform ini menyediakan template dan model siap pakai yang memudahkan pendidik dalam membuat konten AR atau augmented reality ini tanpa harus memulai dari nol. Kemudian yang ketiga ada membuat dan mengelola kelas. Jadi Assembler Edu ini sendiri memungkinkan pendidik untuk membuat dan mengelola kelas secara virtual sehingga memudahkan pengorganisasian siswa, pemberian tugas dalam bentuk proyek AR dan pelacakan kemajuan belajar. Jadi fitur ini membantu guru dalam menerapkan AR secara terstruktur dalam kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian yang keempat ada menyampaikan materi dalam bentuk AR. Jadi di sini pendidik dapat memberikan materi pembelajaran dalam format AR seperti model 3 dimensi, animasi, atau simulasi interaktif. Sehingga hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, terutama pada mata pelajaran yang memerlukan visualisasi, khususnya pada mata pelajaran biologi. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi atau website Assembler Edu ini sendiri, yang pertama itu keterbatasan akses, yang dimana itu bergantung pada koneksi internet dan perangkat tertentu yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah ataupun di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua ada kurva pembelajaran, dimana di sini pendidik yang belum familiar dengan teknologi AR mungkin memerlukan waktu untuk mempelajari cara dalam menggunakan platform ini. Kemudian yang ketiga ada model grafis yang terbatas. Versi gratis di platform ini hanya menyediakan model AR dasar, sehingga penggunaan perlu berlangganan atau membayar untuk mengakses model yang lebih variatif dan spesifik. Kemudian yang terakhir ada biaya. Jadi di sini beberapa topik, template atau model AR yang lebih canggih mungkin memerlukan biaya tambahan untuk diakses. Hal ini dapat membatasi penggunaan platform bagi sekolah dan pendidik dengan anggaran yang terbatas. Jadi, adapun kesimpulan dari penjelasan sebelumnya itu, Assembler Edu adalah aplikasi atau alat yang sangat berguna untuk membawa teknologi realitas tertambah atau yang lebih dikenal dengan AR atau augmented reality ke dalam ruangan kelas sehingga membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan fitur seperti pembuatan kelas, penyimpanan materi dalam bentuk AR. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan Assembler Edu melalui website.
Jadi yang pertama di sini kita dapat mengakses terlebih dahulu itu Assembler Edu. Nah, di sini. Kemudian klik yang paling atas. Atau kita juga dapat mengakses di edu.assemblerworld.com. Nah, jadi di sini setelah masuk ke dalam websitenya, kita dapat mengklik yang Open App. Nah, kebetulan di sini saya sudah login. Nah, apabila untuk teman-teman yang belum, itu dapat login seperti biasa melalui akun Google pribadi masing-masing. Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat 6 tampilan yang dapat kita akses, yaitu yang pertama ada beranda, alat peraga, topik, editor, kelas, serta panduan. Nah, di sini kita mencoba untuk mengklik yang alat peraga. Nah, di sini pada bagian alat peraga ini sendiri sebagai pengguna gratis itu kita dapat mengakses 5 alat peraga dalam 1 hari. Di sini kita dapat menampilkan berbagai macam bentuk virtual dalam bentuk 3 dimensi, AR atau augmented reality itu seperti misalnya human organs, animal atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita juga dapat membuat kelas, yang dimana sini kita klik pada bagian kelas. Kemudian kebetulan karena di sini saya belum ada membuat kelas sama sekali, jadi kita dapat mengklik tanda plus di buat kelas baru atau di pojok sebelah kanan ini. Nah, di sini kita klik buat kelas baru. Kemudian kita bisa beri nama kelasnya, misalnya saja biologi SMA. Nah, misalnya di sini kita menggunakan tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini kita juga dapat mengatur background atau latar belakang dari kelas kita. Nah, di sini misalnya kita memilih yang warna biru muda. Kemudian kita klik tanda buat. Oke. Nah, di sini terdapat kode kelas yang dimana kode kelas ini sendiri dapat kita bagikan kepada peserta didik kita sehingga dari peserta didik ini sendiri dapat masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat ini. Nah, kemudian di sini terdapat beranda yang dimana di sini kita dapat menulis misalnya saja perintah untuk murid tersebut. Nah, di sini terdapat juga bagian tautan yang dimana kita bisa memasukkan tautan sehingga sebagai bentuk pembelajaran kepada siswa. Nah, di sini selanjutnya ada bagian materi yang dimana kita dapat memasukkan materi atau konten-konten yang ingin kita berikan kepada siswa kita. Nah, selanjutnya ada bagian anggota. Di sini kita dapat melihat siapa saja anggota-anggota yang dapat masuk atau yang sudah masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat ini. Demikian dari saya terkait tutorial atau tata cara penggunaan website atau aplikasi Assembler Edu. Semoga membantu.